الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepada-Nya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Semarang yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ibadah sholat kita ini dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan sholat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, hari-hari ini seluruh jamaah haji di tanah suci sudah dalam proses kepulangan ke tanah air masing-masing. Untuk warga Kota Semarang, alhamdulillah 2-3 hari lalu sudah sampai di Semarang dalam keadaan selamat, tidak ada lagi satu apapun. Tentu saja kita ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan agar seluruh jamaah haji, terutama yang dari Kota Semarang, pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Haji yang mabrur sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, balasannya tidak lain adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, terkait dengan diterima dan tidaknya haji seseorang atau mabrur dan tidaknya haji seseorang, tentu saja yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu persis mengenai apakah haji kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang bijak di dalam menghadapi itu
adalah adanya dua sikap dalam diri kita sekaligus. Yang pertama adalah sikap roja dan yang kedua adalah sikap khauf. Sikap roja yang dimaksud adalah kita tentu saja mengharap rahmat Allah secara optimistik bahwa haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sikap roja seperti ini tidak cukup, karena kalau hanya mengandalkan sikap roja ini saja, nanti kita bisa menjadi orang yang dalam bahasa Jawanya itu del-delen begitu ya. Jadi mengandalkan seakan-akan haji kita itu sudah pasti diterima. Oleh karena itu hendaknya ada sikap khauf atau sikap khawatir, jangan-jangan haji kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dua sikap semacam itu, maka kita tetap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa kemudian terus berdoa, semoga ibadah haji kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini, karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Di sisi yang lain, kita senantiasa menyadari kekurangan. Barangkali ada yang tidak pas di dalam ibadah kita itu, sehingga kita masih juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampunkan dosa-dosa kita. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itulah dua doa yang secara berurutan dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabiullah Ibrahim ketika beliau bersama Ismail selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, meskipun diterima dan tidaknya ibadah haji seseorang itu semata-mata menjadi pentahan Allah, kita tidak tahu persis. Tetapi sesungguhnya ada tanda-tanda yang bisa kita ketahui. Kalau kita melihat dari segi bahasa, diterimanya ibadah haji itu disebut dengan istilah mabrur. Mabrur itu berasal dari kata barra yaqulu barra, yang secara kebahasaan bisa berarti taat dan juga bisa berarti kebaikan. Dengan pendekatan bahasa itu kita bisa memahami bahwa haji yang mabrur adalah haji yang dilakukan dengan penuh ketaatan. Tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tidak ada riya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau haji itu sudah dilakukan dengan seperti itu, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berhaji dengan penuh ketaatan itu akan mendapatkan limpahan kebaikan. Itulah mabrur. Limpahan kebaikan. Sehingga itu kira-kira makna dari haji yang mabrur. Itulah sebabnya maka di antara tanda-tanda haji yang mabrur itu ya ketika pulang dari haji, maka orang yang sudah bergelar haji itu kemudian lebih baik dari sebelum pergi haji. Dalam hal apanya? Ya dalam hal apa saja? Tentunya lebih baik dibandingkan dengan sebelum haji. Baik itu dalam bidang akidahnya, dalam bidang ibadahnya, dalam bidang akhlaknya. Secara khusus, Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat,
"Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Rasulullah kemudian menjawab, "It'amut ta'am wa ifsya'us salam." Haji mabrur adalah memberikan makan bagi orang yang membutuhkan dan menebarkan kedamaian serta keselamatan kepada orang lain. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah ketika ditanya mengenai hal yang sama, beliau menjawab, "It'am ta'am wa tayyibul kalam." Haji yang mabrur adalah memberikan makanan bagi orang yang membutuhkan dan bertutur kata yang baik. Ini kalau kita gabungkan dari dua sumber ini, berarti menurut Rasulullah, haji yang mabrur itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, sesungguhnya perintah untuk memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan itu tidak hanya untuk orang-orang yang berhaji secara mabrur. Perintah memberi makan itu ya untuk semua kaum muslimin. Dalam salah satu hadis Nabi menyatakan, "Khairukum man at'amat ta'am wa raddus salam." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau memberi makan orang-orang yang membutuhkan dan orang yang membalas salam. Dalam surat Al-Ma'un yang sangat terkenal itu, bahkan memberi makan kepada orang miskin, menganjurkan memberi makan kepada orang miskin itu menjadi tanda apakah seseorang itu mendustakan agama atau tidak. Kalau dia tidak pernah menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, itu dianggap orang yang mendustakan agama. Nah, kalau Nabi kemudian mencirikan haji mabrur dengan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, ini tentu saja merupakan pengkhususan. Dalam arti bahwa kalau orang muslim yang umum saja diperintahkan untuk memberi makan, apalagi orang yang sudah berhaji. Orang yang sudah berhaji itu secara sosial, ekonomi, statusnya tentu saja relatif mapan, relatif tinggi. Oleh karena itu, tentu saja punya tanggung jawab sosial dan moral yang tinggi untuk memiliki kepedulian sosial dan mau berbagi dengan sesama. Dan kalau ini tertunaikan, maka insya Allah yang namanya kesejahteraan sosial itu akan mudah terwujud. Kemudian yang kedua adalah thayyibul kalam, bertutur kata yang baik. Sama dengan yang it'amut ta'am tadi, itu merupakan perintah yang sifatnya umum untuk kaum muslimin. Kita semua ini orang beriman juga diperintahkan Nabi untuk bertutur kata yang baik. Nabi dengan tegas menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik. Dan kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Lagi-lagi karena Rasulullah kemudian mencirikan orang yang haji mabrur itu dengan berkata yang baik, tentu saja ini merupakan pengkhususan. Bisa dimaklumi karena apa? Karena orang yang pergi haji itu sudah pernah mendapatkan training yang sangat ketat untuk menjaga mulutnya. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu training yang luar biasa itu di dalam ibadah haji. Nah, tentu saja sepulang haji itu orang-orang yang kepingin mendapatkan haji mabrur tentu saja harus betul-betul menjaga lisannya itu agar berkata dengan perkataan-perkataan yang baik.
Merujuk Al-Quran banyak sekali itu kata-kata yang baik yang disebutkan oleh Al-Quran. Ada qaulan layyinah, kata-kata yang lembut. Ada qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Ada qaulan sadida, kata-kata yang benar. Ada qaulan baligh, kata-kata yang efektif. Tentu saja tergantung dari konteksnya masing-masing. Sehingga orang yang pergi haji jangan sampai kemudian kata-katanya itu tidak enak didengar. Kata-katanya menyakiti orang lain. Kata-katanya menimbulkan permusuhan. Kata-katanya menimbulkan kebencian. Itu jangan sampai. Yang ketiga, ifsa'us salam, yaitu menebarkan salam, menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan, menebarkan kesejahteraan. Lagi-lagi ifsa'us salam ini pun juga bukan perintah khusus untuk orang yang hajinya mabrur. Ifsa'us salam, menebar salam, itu perintah Nabi untuk kita semuanya. Nabi menyatakan dengan tegas, afshus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kesejahteraan, tebarkan keselamatan. Bahkan menebarkan salam itu kita ucapkan setiap kali kita sholat, karena sholat kita itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menengok ke kanan, menengok ke kiri. Artinya apa? Seorang muslim itu dituntut untuk menebarkan keselamatan, untuk menebarkan kesejahteraan, untuk menebarkan kedamaian kepada lingkungan. Nah, kalau Rasulullah kemudian menyebut secara khusus jamaah haji yang mabrur itu memiliki sifat menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan, menebarkan kesejahteraan, ini lagi-lagi juga pengkhususan. Dengan kata lain, kalau orang muslim biasa saja sudah dituntut untuk menebarkan kedamaian, untuk menebarkan kesejahteraan, untuk menebarkan keselamatan, apalagi kalau orang sudah pergi haji. Nah, inilah jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, beberapa ciri-ciri haji mabrur yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Intinya adalah bahwa seorang yang sudah menjadi haji itu diharapkan menjadi model, menjadi contoh, menjadi pelopor di dalam hal melaksanakan kebaikan dalam bentuk apapun. Jangan sampai sebaliknya, haji tapi kemudian justru kelakuannya menjadi yakna. Sehingga lalu ada komentar, kaji kok ngono. Atau sebaliknya, ngono kok kaji. Itu jangan sampai. Nah, mudah-mudahan, sekali lagi, kita berharap mudah-mudahan haji, para jamaah haji dan haji kita semuanya itu dicatat oleh Allah sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan sikap yang tadi optimistik tetapi juga ada kekhawatiran, raja dan khauf, itu kita selalu ada upaya untuk menjaga bahwa kemakburan haji yang sudah kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji itu semoga terus ada sampai dengan akhir hayat kita, sehingga akhir hayat kita nanti kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa iyyakum minal amin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'adadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.